Sorry, saya kenalin dulu ya. Di sini ada Pak Ade, dosen saya, dan di sini teman saya Oni, mahasiswa UNED, dan saya dan Mas Roy. Jen, arah kadisa Jen. Iya ya. Nah, kenapa ya tanya gitu? Lampu kan rombongan itu banyak yang pakai headlamp ya, lampu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, channel Izzuddin Syama. Oke, sorry buat teman-teman subscriber saya di YouTube ya, karena mungkin apa ya? Oke, buat teman-teman subscriber di channel saya itu, sorry karena kemarin saya belum sempat untuk posting video-video baru karena kesibukan ya yang dijalani di kampus ya, kayak Mas Roy Wade tahu sendirilah ya seperti apa gitu ya. Dosen. Oke. Jadi ceritanya hari ini kita itu cuman santai-santai aja, menikmati tanggal merah ya. Hari ini tanggal merah dan tanggal merah, Pak. Cuti bersama. Oh iya, hari ini cuti bersama dan kita menikmati momen ini untuk bersantai-santai. Kita di Kampung Kerbau. Sebenarnya tahun kemarin di bulan Agustus itu kita sempat trip. Nah, trip kita itu ke Kawaijen. Nah, jadi di sini kita akan bercerita mengenai tentang trip kita yang kemarin. Karena sayang sekali kalau footage-nya itu sampai sekarang sudah cukup bosok. Sayang sekali kalau tidak kita kita up di YouTube. Nah, jadi kita mulai bercerita nih dari awal kita sampai pulang. Oke. Kita mulai trip kita itu pada tanggal 26 Agustus. Nah, kita itu udah rencanakan di kampus ya. Pada saat itu kita bertiga di studio. Saya, kemudian Mas Roy dan Pak Ade. Akhirnya pengen ngetrip kemana gitu. Akhirnya keluarlah objek wisata Kawaijen. Nah, jadi kita putuskan untuk ke Ijen. Nah, ya. Oke, sebelumnya sorry saya kenalin dulu ya. Di sini ada Pak Ade, dosen saya, dan di sini teman saya Oni, mahasiswa UNED, dan saya dan Mas Roy mahasiswa UNAS ya. Nah, tanggal 26 Agustus kita janjian jam 8 malam. Nah, kita titik kumpul di rumahnya Pak Ade di Jalan Argopuro. Ternyata teman-teman yang lain itu udah nunggu di depan. Kita harus nyusul mereka. Dan satu lagi ada di Prajekan, dan satunya lagi ada yang nunggu di Tapen. Kita kumpul di Pak Ade. Kita ada berapa motor kemarin? 6 motor. Kita 12 orang. Itu ada sahabat-sahabatnya Mas Roy juga, terus saya bawa Oni, kemudian ada ya Pak Ade. Terus kita perjalanan dan kurang lebih berapa jam kemarin sampai di Paltuding? 2 jaman. Belum kita langsung ke Ijen, sampai di Widuri kita jemput Zen. Ini merupakan trip perdana ke Ijen karena saya pertama kali baru mau naik ke Ijen. Saya cukup mengesankan ya karena itu malam dan di sana tidak ada PJU, full gelap. Jadi kita dempet-dempetan sepeda motor agar jalan itu cukup terlihat terang. Sekitar 1 jaman ya kita udah sampai di pos pertama. Kita registrasi terlebih dahulu, laporan di sana. Setelah di pos pertama, kemudian kita ketemu di pos kedua ya. Ya, di pos 2. Pos 2 kita laporan lagi. Kemudian dari pos 2 sekitar jarak 1-2 kilo lah. Kita udah sampai di Paltuding, titik transit di Kawaijen ya. Dan di sini gokil sekali karena kita notabene manusia suhu panas berimigrasi ke daerah yang cukup dingin. Nah, ya, jadi kita gumigil guys. Gumigil. Dan orang 12, dendanya cuma 1 doang. Oke, dan akhirnya kita teman-teman semua udah sampai di rest area di Paltuding. Dan ini cuaca cukup dingin banget. Oke, jam udah menunjukkan pukul jam setengah 12. Kita udah jam setengah 12
kurang 5 menit kita udah sampai di rest area di Walduding ya. Walduding. Karena memang baru pertama kali ke sini jadi baru tahu sih suasananya. Dan ini suhunya kurang tahu, cuman kita di sini udah keluar asap nih di mulut. Gitu. Kelihatan nggak di kamera? Oh iya kelihatan. Oke. Suasana di rest area saat ini seperti ini. Nah, di sini juga ada pengunjung gitu. Dan sekarang teman-teman ada di sana dan Pak Ade itu lagi nyiapin tenda buat kita. Pak, kita 16 orang, Pak. Berapa? 15 ya? 16. Tendanya kenapa satu, Pak? Kenapa? Tendanya kenapa satu, Pak? Itu gantian nanti. Option 1, option 2. Kalau ini tenda, kalau diisi 2 dingin tetap. Ini 16 masuk semua. Anget. Kalau enggak percaya. Iya. Mas, ini udah suhu berapa di sini nih? Enggak tahu ya, Mas. Ini masih anget ini. Anget ya? Anget. Nanti 10 nyampe enggak 10? Dingin, Pak. Biasa dia. Sih. Udah biasa. Oke. Dan padernya kita kedinginan, kita agak sebagian geser. Jadi nih suasana kita di tempat jajet, kita menikmatin hangatnya api unggun. Karena kemarin kita lihat di suhu di HP kita itu suhunya kalau tidak salah kemarin udah sampai di angka 18-an gitu ya. 18-an itu udah cukup dingin bagi kita. Nah, di sini nih. Nah, di sini kita mulai kena badai embun. Ini angin ini banter sekali. badai sitokin. Kita juga saya sendiri juga belum terbiasa itu, jadi kayak yang ada apa nih gini. Jangan-jangan bakal hujan nih gitu. Ya, untungnya enggak hujan sih, cuman awan aja lewat itu kabut ya. Jadi sebelum berangkat kita doa terlebih dahulu ya, dipimpin Pak Ade nih ya. Sebelum kita naik kita berdoa dulu agar diberikan keselamatan. Awalnya sebelum kita berangkat itu kita udah mengira kita semua itu telat. Nah, dan pada akhirnya kita terlalu cepat datang di sana. Dan kita menunggu sekitar 2 jam karena pintu masuk itu dibuka jam 2 dini hari. Sekarang udah nunjukin jam 1.54, hampir jam 2, dan suhunya tetap sekitar 13-12 derajat. Udah pada prepare semua. Pendaki yang mau naik sebagian udah ada yang ke sana kok. Tadi udah dari yang arah Banyuwangi banyak dan langsung ke sana, ke tempat tiketing. Tiketingnya tuh ada di sana. Nah, untungnya Mas Roy ini udah registrasi secara online, jadi kita tidak perlu antri di sana. Kalau kita antri, nah kita itu bakal rame dengan wisatawan lokal, kemudian ada yang asing juga. Nah, jadi seperti ini. Oke, awalnya kita itu janji berangkat bareng-bareng, naik itu bareng-bareng. Jangan ada yang terpisah, oke? Kita tunggu satu sama lain. Nah, oke. Setelah jadi sebelumnya itu sebelum naik sudah Pak Ade pastikan ada yang kuat semua. Oke, kuat semua. Setelah itu kita naik dan Pak Ade di belakang, saya di depan sama Oni, sama Zen juga ya. Sama Zen. Dan juga di depan. Nah, setelah itu mungkin enggak sampai 100 meter. Karena itu 50 meter pertama kayaknya treknya udah agak ambisinya panjang gitu. baru lihat jalur. Ambisinya begitu tinggi ya. Ready for Himalaya. Yeah, ready for that. Naik dia. Seharusnya kan trek itu mereka. Gitu ya. Langsung ya. Yang tadi awalnya saya di depan, akhirnya karena tujuan saya ke atas itu mau naik ke Blue Fire, akhirnya Santai. naik dulu sama Izut sama dia di depan. Kok lihat ke belakang, mana yang lain? Wah, saya jadi perkara ini. Kemarin itu kan terpecah jadi 2 ya. Iya, ada yang pengen ke Blue Fire, ada yang pengen ke sunrise-nya. Karena di sana view-nya itu bagus. Sunrise-nya, sunset-nya bagus sekali sana. Oke, jadi saya lupa nyampein itu. Jadi saya, Oni, kemudian sama Pak Ade itu Zen lagi. Ya, Zen. Niat itu pengen lihat Blue Fire. Turun Dan ke bawah yang berarti. Mas Roy dan
tim-tim ceweknya itu nyantai aja. Jadi kita memutuskan untuk yang mau lihat Blue Fire, yang mau nyantai. Akhirnya yang jadi cuman saya, Oni, sama Zen. Kemana Pak Ade? Pak Ade itu ngemong guys. Nah, jadi Pak Ade nggak bisa ikut banter karena Pak Ade ya jiwanya dosen. Nah, jadi kita juga anak-anaknya beliau di kampus. Jadi Pak Ade memilih untuk mengurungkan niatnya untuk melihat Blue Fire. Minimalisir kasus. Meminimalisir kemungkinan terburuk ya. Nah, akhirnya kita kayaknya udah terpaut jarak yang cukup jauh antara Pak Ade, Mas Roy dan rombongan 1 ayo udah di depan. Dan itu gokil karena pertama kali naik, bukan pertama kali juga sih ya. Karena dulu juga pernah naik di Sikunir di Dieng. Jadi dari jarak itu cukup lama sekali. Akhirnya naik ke gunung lagi itu tanpa latihan fisik apapun ya. Karena sebelumnya kayak Pak Ade dan Mas Roy enak jalannya, enggak sulit, trekkingnya gampang-gampang dan itu cukup nanjak sekali. Berat bagi saya yang agak gemuk gini. Sadar berarti kalau gemuk ada ya. Agak gemuk. Aduh. Karena melebihkan dah itu. Oke guys, jadi ini ada 2 cerita yang mau kita ceritakan. Jadi kita ceritakan yang rombongan pertama dulu ya. Rombongan pertama yang mau lihat Blue Fire. Nah, oke. Dari rumah awalnya itu udah lengkap bawa masker yang proper lah ya. Nah, kemudian itu ya. Kayak yang Oni sama Zen ini enggak bawa sama sekali. Polosan. Tapi di sana ada sewannya. Kemarin sewannya cukup murah sekali, cukup 25.000 ya. 25 ya. 25.000 Untuk murah. masker ya. Untuk masker Surya ya. Dapat Surya ya. Awalnya sampai di di plat jalan lurusnya di Ijen itu, di Kawah Ijen. Saya tuh masih semangatnya itu masih ada. Nah, setelah lihat rombongan yang mau turun itu, lihat treknya. Terus saya mikir dalam hati, ini bener nih lewat sini gitu. Itu kayak panjang banget ya Jut ya. Ke bawahnya. Nah, terus udah turun, udah ya rame-rame gitu turun. Terus saya tanya tuh sama yang Jen, arah Kadisa Jen. Iya ya. Nah, kenapa saya tanya gitu? Lampu kan rombongan itu banyak yang pakai headlamp ya. Lampu di kepala itu. Dengar ya. Ini aja. Mas, terus. Itu lampunya itu sampai di bawah gitu loh, kecil-kecil loh. Jadi kalau ada lampu yang gerak, itu berarti manusia itu masih ada di sana gitu loh. Sedangkan saya baru 1/4 itu, guys, kayaknya enggak jadi guys. Terus Oni mention, "Wah, marah, nangkung relawan, bila boleh kan. Kapan lagi gitu kan? Kapan lagi sampai sana. Oke dah, ayo gitu dah. Karena itu udah jam berapa ya? Subuh aja kayak kita kira kayak udah agak nutut gitu ya. Kayak mustahil untuk sampai di bawah gitu. Nyampe malah udah ketemu kan. Apalagi rame di sana kan yang turun. Sampai di tengah perjalanan saya lagi tuh yang kayak down lah. Guys, kayaknya kita udah usah sih kan. Terus sama Zen sama yang ini ngingetin lagi tuh. Mbak, nama beli sajen Sarah jangan. Kayak lagi tuh gini. Kayaknya maju kena mundur kena deh. Itu peribahasa yang cocok tuh. Akhirnya it's okay lah, kita lanjut sampai turun di bawah. Dan alhasil kita udah sampai di bawah ya. Iya. Dan di situ ramai sekali. Ramai sekali orang yang antusias mau lihat Blue Fire. Dan pada intinya Blue Fire itu ada dia ada letupan-letupannya. Cuman yang saya pikirkan, yang saya kemarin bilang ke Oni, ada pada nggak kompor rangkok Biru gitu coy. biru gitu loh. Kayak api di kompor ya Mas. Ini pun ada ya. Apinya tuh segaris gitu loh. Apinya tuh sama gitu. Kayak kompor gas. Kemarin juga bingung kan mana apinya gitu karena kepulan asapnya tuh tebel banget. Sama kabut ya, ada kabut. Tebel sekali.
Terus kemarin juga gelap kan. Jadi kemarin sama orang-orang yang di bawah itu yang senternya masih hidup, off lampu gitu. Biar kita itu fokus ke api itu gitu loh. Cuman agak susah kemarin karena asapnya itu, kepulan asapnya itu cukup tebal sekali. Nah, pertama ini Zen yang nekat pengen nerobos asap men. Dan dia berhasil ngelihat api. Terus saya nanya kan, mana apinya? Aduh, di sana gitu kata Zen. Akhirnya Haya juga nekat dan Haya pakai HP-nya Oni ini dan alhamdulillah kena rekam. Cuman mau tahu Blue Fire itu seperti apa. Tinggal Oni yang belum kelihatan ya. Penasaran Masih penasaran dia karena kayak mau maju takut gitu. Mau balik eman gitu ya. Akhirnya saya bantu arahin dari center posisi apinya tuh di mana kayak gitu. Sana gitu. Akhirnya Oni lari. Akhirnya juga kelihatan meskipun juga diserang sama asap itu. belerang gitu. Ke mata sakit banget itu. Sumpah itu Sampai perih sama ke tenggorokan aslinya ngeracunin diri ya. pengen tahu. Tapi akhirnya udah tahu Akhirnya tahu bahwa sama aja seperti kompor gas. dan Cuman di sana Alami kan, tapi nilai yang kita dapat itu kita jadi tahu ya. iya, Effortnya untuk ke sana itu perjuangan. Jadi kita perlu yang namanya kesabaran guys. Jangan pantang menyerah gitu. sebelum Itu mati. nggak baik gitu guys. dan kita juga butuh penyemangat ya. Dan kita untuk juga bisa mencapai suatu butuh. Yang tujuan. jelas kalau sendirian ke sana nggak bakal bisa ke sana. Sekitar jam 4:30 Blue Fire itu udah hilang. Karena Blue Fire itu hilang karena sinar matahari ya. Ya. Karena ada cahaya yang lebih kuat jadi hilang jam 5 itulah ya. Jam 5 kayaknya. Jam 5 udah habis itu. Jam 5 udah habis. Udah Dan pada naik juga orang-orang. kita itu dapat merasakan apa ya? Momen-momen indah lukisan Tuhan. Allah ya. Lukisan Allah di atas itu. Lihat dari bawah itu oranye dulu ya. Oranye dulu, oranye kemudian terang. Nah, setelah oranye kita itu bisa menikmati danau di sana. Danau yang kawahnya itu warnanya Bagus biru. tuh. Hijau kebiruan ya. Hijau. Tosca. Lebih ke Tosca, iya. lebih ke Tosca. Nah, kemarin juga apa ya? Kayaknya dilihat itu airnya ini enak itu buat mandi, Pak. Belerang itu, Pak. Belerang. Gak itu. apa-apa, kulit-kulitnya nanti Nah, bisa. bersih. Jadi kalau ada kuman-kuman, bisanya bersih. Kali ini kita cuma bertiga yang turun ke untuk lihat si api biru. Kita cuma bertiga. Bertiga aja kita guys. Ya emang cita-citanya ke sini itu memang pengen lihat si Blue Fire gitu lah. Tapi sayang sekali ya. Tidak terlalu memuaskan. Cuman tadi di sana, tadi itu ada di sana guys. Api birunya itu ada di sana, Blue Fire-nya. Oke, no. Tadi juga perjuangan lihat Blue Fire-nya di sana. Pokoknya ada di sana deh, ada di sana itu. Yes, di sana. Oke, di sana. Dan di bawah kita bertiga juga mengembalikan tenaga untuk naik ke atas. Karena kita ke atas itu sama berjuang juga. Jadi kita lebih capek, Sepertinya lebih berat ya. lebih berat naik. Kalau ke Blue Fire itu ibaratnya kalian naik, turun lagi, Naik gunung lagi, turun Double. lagi, double, 2 kali berarti. 2 kali naik gunung. 2 kali naik gunung. Ini salah satu momen kita naik ke atas. Oke. Sekarang udah pukul 5:30 dan kita memutuskan untuk kembali lagi ke atas. Dan kita akan kembali ke atas itu seperti trek yang tadi kita, dan treknya itu seperti itu guys. Kita nanti muter-muter sini ke sini sampai ke titik situ. Aduh. Are you ready? Ready. Oke, let's go. Baik, nah ini kita antri juga ya, di depan kita ini ada orang Jakarta, ada rombongan Jakarta. Nah jadi kita salip-salipan sama orang ini nih, ya, di depan kita. Jadi kita kalau berhenti, monggo mas. Monggo mas. Iya. Nah
Kemudian kalau kita istirahat, yang bagian Jakarta ini nyalip kita. Mas, duluan ya. Ya Mas. Ya, Mas. Nah, kemudian yang Jakarta ngeres lagi kita lewat. Mas, monggo Mas. Ya. Jadi terus kayak gitu sampai atas gitu. Nah, akhirnya dan ini momen kita udah sampai di tengah ya. Kita udah sampai di tengah. Ben di hajat apa wah? Ben di Nazar apa? Di Nazar. Dan kita lanjut lagi. Udah dilonggar kan jangan anjir. Dan ini adalah momen di kita udah sampai di sempat perjalanan, kita sempat minum. Setan ya. Ayo mari. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Akhirnya kita tinggal seperempat lagi deh kayaknya. Seperempat. Dan ini paha kita. Ini udah semua pada sakit. Bayangkan. Kita dari itu pipa-pipa di sana sampai udah tenang tinggal seperempat Satu nafas. bernafas. Coba kalian fokus ke mukanya Oni ya. Oke, kita zoom. Nah, oke. Udah itu sumpah. Ekspresinya itu udah bisa Ekspresikan menjabarkan betapa lelahnya kita. Oke ya, sampai minum seperti itu. Oke. Atau kita zoom lagi, oke. udah. Capek. Oke. Dan alhasil kita udah sampai di puncak, bukan puncak sih, tempat di datar awal. Kita sudah sampai di awal kembali. Puncak awal. Di tempat sebelumnya. Dan kita juga udah kehilangan yang rombongan kedua. Awalnya Oni sama Zin juga ngajak, yuk kita cari rombongan yang lain, dan saya angkat tangan. Dan it's okay kalau kalian mau nyari yang rombongan kedua, dan saya kayaknya lebih baik tidur di sana gitu ya. Dan di sana kayaknya ada warung itu, dan saya lihat di sebelah sana itu ya, di saya mata memandang di sana ada warung ya, juga toilet, dan di depannya itu kayak ada datar, kayaknya cocok sekali untuk menikmati di atas awan itu. Iya. Dan akhirnya saya gelar itu apa? Tikar. Iya, kemarin bawa perlak gitu. Perlak, iya. Perlak. Terus berarti. Oke, guys. Suhu saat ini udah 10 derajat dan sekarang jam 6.29. Dan sekarang kita nyantai-nyantai dulu sambil nyemil-nyemil di sini dan sambil nunggu teman-teman yang lain termasuk Pak Ade. Kayaknya mereka ada di sana deh. Kita nyantai aja dulu di sini sambil nikmatin awan itu, masya Allah. Terus ya. Dan langsung hilang. Si Ijut. Yang lain nungguin. Barang-barangnya takut hilang. Saya sama Zen ngemil. Sementara ini kita duduk di sini dulu, kita bertiga sambil nyemelin tadi yang dibawa dari bawah ini, sambil nunggu teman-teman yang lain lagi, termasuk Pak Ade, kemudian Mas Rohan dan teman-temannya itu. Kayaknya sih tadi dia ke sana. Iya, Ngomong-ngomongan. dan kita lanjut ceritanya yang tim Pak Ade. kedua.